Halo semuanya, terima kasih sudah mampir ke channel ini ya, channel otomotif dan juga elektronik rumah tangga di Rayudi Channel. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya mau mengulas tentang seputaran mobil, yaitu bagaimana cara kerja kopling manual. Nah buat teman-teman yang masih pemula, yang kepengen jadi montir, yang masih dalam tahap belajar, simak aja video ini ya, jangan di skip, jangan dicepetin. Paling tidak teman-teman ketika mempelajari teorinya, maka teman-teman akan mudah untuk praktek. Jadi kita harus mengenal dulu apa aja yang keterkaitan dengan kopling ini ya teman-teman ya, dan bagaimana cara kerjanya nanti sebentar kita akan bahas. Jadi saya di sini hanya berbagi dasar-dasar pada komponen mobil, berbagi ilmu ya teman-teman ya, dengan harapan bisa memberikan manfaat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa di subscribe ya teman-teman ya. Buat yang masih baru pertama kali bergabung, yang mengikuti video ini, di subscribe channel ini ya kawan-kawan ya. Dan kalau ada iklan yang pendek, mohon ditonton ya teman-teman ya. Dengan demikian teman-teman sudah ikut berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman ya, kita langsung mulai saja. Jangan lupa like, komen, subscribe. Nah di sini saya sudah memperlihatkan dari tadi ya. Nah ini adalah transmisi atau gearbox. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Nah ini kan untuk oper gigi ya, 1, 2 dan sampai mundur ya. Nah ini transmisi, kemudian di depan transmisi ini kan ada as yang ada gigi ini ya. Nah kemudian di sini ada plat kopling atau kanvas kopling, ada the group atau ada matahari, sama aja namanya itu. Kemudian ada flywheel atau roda gila. Nah jadi urutannya seperti ini ya teman-teman ya. Urutannya tuh di sini itu ada namanya drag laher, tapi kan ini memang nggak ada ya teman-teman ya. Nah, ini untuk penyambungan garpunya ke sini. Ini yang keluar ya ke tuas. Jadi dia kayak gini modelnya. Nah, nyakuk gini ya. Di sini tuh ada namanya drag laher. Nah, setelah itu baru masuklah si the group. Ini urutannya ya. Oke. Teman-teman ikutin supaya nggak salah paham, nggak gagal fokus ya apa yang saya jelasin ini. Nah, karena ini hanya ilustrasi aja teman-teman ya. Nah, ini susunannya ya. Kemudian perhatikan ini di sini tidak terhubung ya, hanya lubang aja teman-teman ya. Jadi drag laher yang tadi di sini yang bulat itu nanti ketemu sama ini kuku ini ya, per. Nah, jadi dia gini susunannya. Nah, kemudian masuklah plat kopling. Nah perhatikan kanvas kopling tuh ada gigi juga ini ya. Nah masuk ke sini. Oke, masuk ke dalam. Karena ini gearboxnya beda sama plat kopling, jadi saya hanya berikan contoh aja. Nah jadi ini si plat kopling ini dia terhubung langsung dengan gigi gearbox ya. Pas gearbox tuh kalau saya putar-mutar ya. Nah kemudian susunannya baru ini flywheel. Oke, jadi saya bikin lebih mempermudah aja ya. Nah ini roda gila, ini flywheel ini. Kemudian susunannya itu setelah flywheel ini namanya sama roda gila, gigi gendeng, flywheel sama aja ya. Nah perhatikan ini kan ada tempat untuk kanvas kopling. Nah urutannya gini ya. Ini kan di sini lebih condong ada
lebih nongol ya, ini per ini ya. Kalau ini kan rata sama gigi. Nah dia posisi masuknya gini, ini di atas. Jadi kerak as mesin kan, ini belakangnya mobil ya, belakangnya mesin ya, flywheel baru part kopling. Ini susunannya ya. Nah ingat tadi ya bahwa ini terhubung sama gigi ini, yang ini. Nah kemudian ini di sini dijepit sama skrup ya, kira-kira begini teman-teman ya. Oke. Nah jadi pada saat kita menginjak kopling, yang terjadi garpu di sini akan bergerak maju. Oke ya, akan masuk ke sini. Garpu karena ada drag lahar di sini mendorong drag lahar. Drag laharnya ini maju mendorong ini. Nah, saat kita menginjak kopling ya, atau saat per ini bergerak maju turun, maka si plat kopling ini akan bebas, tidak akan berputar. Gini, dia tidak akan berputar ya teman-teman ya. Jadi dia berhenti pada saat mesin hidup. Oke, jadi gini ya. Saya ulangi teman-teman ya. Sewaktu mesin itu dinyalakan, ini mereka semua ini akan berputar bareng-bareng nih, semuanya nih. Dalam kondisi gigi netral. Ini sebelum kita opor gigi ya. Dia berputar semua, ini juga ikut muter. Tapi dalam kondisi netral, gigi yang di sini belum dipindah, masih posisi N, masih netral. Nah, tetap mutar dia. Nah, saat kita mau memindahkan gigi mesin hidup, kita kan menginjak kopling. Nah, saat menginjak kopling itu, drag lahar yang ada di sini akan maju menekan per ini ya. Ini ada drag lahar bulat di sini. Maaf saya nggak ada contohnya teman-teman ya. Nah, ketika ini maju turun pernya, maka si kanvas kopling yang tadinya kejepit di sini, ini kan dijepit nih, dijepit antara flywheel sama skrup. Ya kan ini kejepit kan ya. Nah, ini di permukaan ini dijepit. Nah, tapi saat kuku ini turun, saat per ini turun, maka si kopling ini dia akan berhenti berputar. Nah, waktu ini berhenti berputar, otomatis as ini juga, as gearbox juga berhenti berputar. Ya dong. Nah, saat itulah gigi baru bisa dipindah. Paham ya teman-teman ya? Nah, gigi baru bisa kita pindahkan teman-teman. Nah, sewaktu kita melepas kopling perlahan-lahan, maka per ini yang tadinya ketekan, dia akan kembali menekan si plat kopling, si kanvas kopling. Maka gearbox ini diberikan tenaga. Si plat kopling ini sudah dapat, karena sudah nempel, maka timbullah tenaga ya kan. Maka gigi yang ada di sini tetap berputar. Saat gigi sudah pindah ke 1, 2, 3 atau mundur, maka di bagian belakang pun akan ikut berputar. Sini nih di belakang, karena ada as lagi. Nah, yang ke kopel ya. Nah ini akan ikut berputar. Tapi saat gigi netral ini nggak berputar. Ini sudah terhubung langsung ke kopel, join kopel, as kopel itu ya, baru terhubung ke gardan as roda ke ban. Nah, jadi untuk cara kerjanya ya seperti itu teman-teman. Jadi ini yang berperan, the group ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman mau lihat permasalahan seputar kopling, lihat di channel saya aja. Saya sudah bahas bagaimana kalau mobil gak ada tenaga, kopling habis apa, sudah saya bahas ya. Teman-teman boleh lihat di situ. Nah, kemudian sekarang apabila gigi itu susah masuk atau sulit masuk ya, apakah itu 1, 2, 3 dan mundur saat mesin hidup ya, tanda kutip ya. Saat mesin hidup gigi itu susah masuk atau agak kerepotan ngompol giginya. Nah, bisa jadi di bagian sini ada terjadi kerusakan. Misalnya ini udah dalam nih kuku. Nah nih kalau dia sudah dalam, ini sudah hampir mau putus, bahaya ya teman-teman ya. Maka pada saat kita menginjak kopling, drag lahar maju dari sini mendorong, kopling ini tidak bebas.
Jadi saat kita menginjak kopling ini masih tetap berputar teman-teman. Jadi si gigi ini, si as persneling ini masih berputar. Maka gigi nggak bisa kita oper, gigi nggak bisa kita pindah. Jadi salah satu kemungkinan ya yang membuat gigi susah masuk itu bisa juga dari daerah sini teman-teman. Apakah memang itu sudah terjadi kerusakan pada kanvas koplingnya, kan ada per ini nih, atau apakah memang terjadi seret di bagian sini sehingga drakal harga tidak bisa maju dengan sempurna. Apakah terjadi kerusakan pada ujung per dekrup ini, ataukah memang dekrup ini sudah rusak. Nah, jadi ketika teman-teman ingin memposisikan gigi 1, 2, 3, 4 pada saat mesin hidup, kemudian sulit atau kesulitan untuk memindahkan gigi, di sini juga ada faktor berkemungkinan bahwa memang bisa terjadi kerusakan di bagian kopling ini teman-teman. Nah, jadi saran saya buat teman-teman saat mengganti kopling, sekalian saya kasih tahu ya, usahakan teman-teman ganti kopling kalau seumpamanya habis gitu ya. Jangan hanya ganti kopling ini aja, harus ganti sama ini ya, namanya kita sebut kopling set, supaya nanti pada saat kita mengganti dengan yang baru tidak ada getar pada saat pemindahan gigi ya. Jadi gigi 1, kedua itu nggak getar. Karena kalau kita nggak ganti, nah terkadang ini tidak lurus. Ini harus lurus nih bro. Ini nggak boleh bergelombang, sedikit pun nggak boleh gelombang ini. Kalau ini gelombang, maka yang terjadi mesin itu agak bergetar pada saat pindah gigi atau masuk gigi 1, mau kedua, mau lepas tanggung kopling gitu ya. Ada suara, ada getar di bodi gitu ya. Nah bisa jadi di sini itu terjadi gelombang. Maka saat turun kopling ini dicek juga kalau misalnya ini bergelombang, dibubut dulu ya sampai lurus, dibubut, nah baru ganti plat kopling set, baru kita pasang yang baru. Nah mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya jelaskan di kesempatan kali ini ya teman-teman ya. Nanti sebelumnya teman-teman ada ya pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar seputar dunia otomotif ya, bagian mesin, bagian transmisi, bagian kopling, bagian rem, saya sudah buat juga di situ. Teman-teman boleh subscribe ke channel ini ya kawan-kawan ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja bisa saya bagikan buat teman-teman semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penjelasan ini, tapi intinya cara kerja kopling ya seperti itu. Kalau belum paham mundurin lagi, dan nanti kita akan ketemu lagi di video saya mendatang. Salam sukses selalu dari Rayu di channel. Thank you, God bless you, bye.